Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu Guru, para siswa, atau siapapun yang sedang menyaksikan channel ini, saya doakan semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu semangat dalam belajar, dan semoga rezekinya senantiasa dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi di channel Belajar Matematika, dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi kelas 5, yaitu tentang pengurangan pecahan. Jika di video sebelumnya kalian sudah belajar tentang penjumlahan pecahan, baik yang penyebutnya sudah sama maupun penyebutnya belum sama, itu silahkan bisa kalian simak terlebih dahulu. Link videonya sudah saya siapkan di deskripsi dari video ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pecahan, akan tetapi ini adalah bab pengurangan pecahan. Nah, secara umum, langkahnya itu hampir sama dengan penjumlahan. Jika penyebut sudah sama, maka tinggal dikurangkan saja pembilang dengan pembilang, sedangkan penyebutnya tetap. Tetapi jika penyebutnya belum sama, maka disamakan terlebih dahulu. Nah, adapun cara menyamakan penyebut itu kan ada 3 cara, seperti yang sudah saya sampaikan pada bab penjumlahan, yaitu caranya dengan mendata pecahan senilai, dengan menentukan KPK kedua penyebut, ataupun mengalihkan dari kedua penyebut tersebut. Oke, kita ambil contoh. Misalnya kita akan mengurangkan pecahan 4/5 dikurangi 1/5. Karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita kurangkan saja ya, 4 kurangi 1/5, sehingga hasilnya adalah 3/5. Lalu contoh yang kedua, di sini ada pecahan campuran ya. Pecahan campuran dikurangi juga dengan pecahan campuran. Nah, ini penyebutnya juga sudah sama, yaitu sama-sama 7. Maka di sini langsung bisa kita kurangkan. Pertama, bilangan bulat dikurangi dengan bilangan bulat, lalu pembilang dikurangi dengan pembilang. Hasilnya adalah 6 kurangi 2, 5 kurangi 3/7. Hasil akhirnya adalah 4/2/7. Jadi mudah ya. 4 ini didapat dari 6 kurangi 2, sedangkan 2 ini didapat dari 5 kurangi 3. Kita lanjutkan. Bagaimana jika pengurangan pecahan ini penyebutnya belum sama? Kita samakan dulu penyebutnya. Caranya mungkin bisa dengan cara mencari KPK dari kedua penyebut ataupun mengalihkan. Nah, di sini cara paling mudah adalah kita kalikan saja penyebutnya. 5 kali 6 adalah 30. Sehingga kita ubah menjadi penyebut 30. 18 ini didapat dari mana? Nah, 5 ini bisa menjadi 30 itu karena dikalikan 6. Sehingga 3 ini harus dikalikan 6 juga, sehingga hasilnya adalah 18. Sebaliknya, 6 ini bisa menjadi 30 adalah dikalikan dengan 5, sehingga pembilangnya juga dikalikan 5, sehingga menghasilkan 5. Dengan demikian, 7 dikurangi 5 adalah 2, 18 dikurangi 5 adalah 13, sehingga hasil akhirnya adalah 2/13/30. Nah, ketiga contoh ini adalah contoh-contoh pengurangan pecahan yang mana sudah tidak ada kendala apa-apa ketika mengurangkannya, karena semuanya bisa langsung dikurangkan. Nah, bagaimana jika ada pengurangan bentuk seperti ini? Ini tidak langsung bisa dikurangkan, karena apa? 7 dikurangi 3 itu tidak masalah, akan tetapi 1 dikurangi 4 ini masalah ya. 1 dikurangi 4 tidak bisa. Nah, jika ada pengurangan seperti ini, pecahan yang 7 1/5 ini kita ubah dulu. Nah, 7 ini kita ubah menjadi 6 tambah 1. Jadi, 6 ditambah 1 1/5. Nah, 1 1/5 ini kan pecahan campuran. Kita ubah dulu ke pecahan biasa. Caranya seperti apa? Silahkan kalian simak dulu video tentang pecahan campuran, desimal, dan persen pada bab materi kelas 4. Di situ sudah saya jelaskan bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan sebaliknya. Nah, di sini 1 kali 5 tambah 1 itu adalah 6, sehingga pecahan 1 1/5 ini diubah menjadi 6/5, sehingga menjadi 6 6/5. Jika sudah seperti ini, maka 7 1/5 ini diubah menjadi 6 6/5. Dengan demikian, sudah tidak ada kendala lagi dalam mengurangkan, karena 6 dikurangi 3 itu bisa, dan 6 dikurangi 4 juga bisa. Berapa hasilnya? 6 kurangi 3, 6 kurangi 4/5 sama dengan 3/2/5. Oke, kita ambil contoh sekali lagi yang penyebutnya belum sama.
8 1/3 dikurangi 4 4/5. Mula-mula kita samakan dulu penyebutnya, yaitu menjadi penyebut 15 ya. 3 kali 5 kan 15 ya. Sehingga yang 8 1/3 itu berubah menjadi 8 5/15. Semoga kalian sudah paham 5-nya ini dari mana. Karena 3 bisa jadi 15 adalah kali 5, maka satunya juga dikali 5. Lalu yang 4 4/5 ini juga berubah menjadi penyebut 15. Ingat 12 ini dari mana? 5 jadi 15 itu kali 3, maka 4-nya pun harus dikali 3. Nah, dengan kondisi seperti ini, muncullah masalah seperti tadi. 8 dikurangi 4 tidak masalah, akan tetapi 5 dikurangi 12 ini yang tidak bisa. Maka kita ubah dulu, 8 5/15 ini kita ubah menjadi 7 ditambah 1 5/15. Dengan cara yang sama seperti tadi, maka ini bisa berubah menjadi 7 20/15. Awas 20-nya ini dari mana? Yaitu 1 dikali 15 tambah 5. Nah, dengan demikian, pecahan 8 5/15 ini bisa diubah menjadi 7 20/15. Apa tujuannya? Agar 20 ini bisa dikurangkan dengan 12. Oke, kita ubah ya seperti ini. 7 20/15 dikurangi 4 12/15 ini sudah tidak ada masalah lagi. Tinggal kita kurangkan. 7 kurangi 4 dan 20 kurangi 12. Hasil akhirnya adalah 7 kurangi 4 itu 3, 20 kurangi 12 adalah 8. Sehingga hasil akhirnya adalah 38/15. Semoga bisa dipahami ya, itu adalah tentang pengurangan pecahan. Kita lanjutkan ke penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal ini ada dua cara. Yang pertama itu dengan cara diubah ke pecahan biasa terlebih dahulu, sedangkan yang kedua itu langsung dijumlahkan atau dikurangkan secara bersusun. Awas syaratnya ini, tanda koma desimal itu harus lurus atau segaris. Kita ambil contoh penjumlahan terlebih dahulu ya. Misalnya kita akan menjumlahkan 4,7 ditambah 2,1. Kita akan kerjakan 4,7 ditambah 2,1 ini dengan cara yang pertama dulu. Nah, kalau kita ubah ke pecahan biasa, itu menjadi penyebut 10 karena ada satu angka di belakang koma. Jika dua angka di belakang koma, maka dijadikan penyebut 100 dan seterusnya. Karena ini satu angka, maka kita ubah menjadi 47/10 ditambah 21/10. Hasilnya adalah 47 ditambah 21/10 atau 68/10. Kita ubah ke desimal karena tujuan kita akan menjumlahkan pecahan desimal ya. Sehingga karena 68/10 itu satu angka di belakang koma, hasilnya adalah 6,8. Dengan cara yang kedua itu lebih mudah, tinggal disusun ke bawah saja 4,7 dan 2,1 lalu dijumlahkan ke bawah. Nah, 7 tambah 1 adalah 8, 4 tambah 2 adalah 6, sehingga hasil akhirnya adalah 6,8. Sama ya, dengan cara manapun hasilnya harus sama. Nah, saya rasa mungkin cara yang kedua ini lebih mudah daripada cara yang pertama. Namun demikian, kalian tetap harus bisa dua-duanya. Oke, ke contoh berikutnya. 3,72 ditambah 8,6 kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Di sini ada dua angka di belakang koma, sedangkan ini adalah satu angka di belakang koma. Kalau kita ubah, tentu saja menjadi 372/100 karena dua angka, ditambah 86/10 karena satu angka. Nah, di sini ini tidak bisa langsung dijumlahkan karena penyebutnya belum sama. Maka kita samakan dulu penyebutnya menjadi penyebut 100 semua. Yang ini tetap, tetapi yang ini berubah jadi penyebut 100, maka dikalikan 10, maka yang ini pun dikalikan 10, hasilnya 860. Kalau kita hitung, 372 ditambah 860 itu adalah 1232/100. Nah, karena ini adalah penyebut 100, maka tinggal kita hitung dua angka dari belakang ya, dua angka di belakang koma ya, 1, 2. Sehingga hasilnya adalah 12,32. Nah, dengan cara yang kedua, kesalahan yang sering terjadi yang dilakukan oleh para siswa itu adalah seperti ini. Kalau kita jumlahkan, 2 tambah 6 itu 8, 7 tambah 8 adalah 15 nyimpen 1, dan hasilnya adalah 4,58. Nah, kenapa berbeda dengan cara yang pertama? Seharusnya cara yang pertama maupun cara yang kedua itu hasilnya harus sama. Tetapi kenapa ini berbeda? Perhatikan syarat yang saya beri warna merah ini. Tanda koma desimal harus lurus atau segaris, sehingga hasil ini adalah salah. Yang benar adalah ini diluruskan tanda komanya menjadi seperti ini, sehingga kalau dijumlahkan tentu saja hasilnya akan sama dengan cara yang ke-1.
Oke, itu untuk penjumlahan pecahan desimal. Kita lanjutkan untuk contoh yang pengurangan. Kita akan mengurangkan angka seperti tadi, 4,7 dikurangi 2,1. Kita akan kerjakan dengan cara satu, yaitu 47/10 dikurangi 21/10. Caranya sama, hanya dikurangkan saja. 47 dikurangi 21/10 hasilnya adalah 26/10, atau kalau satu angka di belakang koma, karena per 10 hasilnya adalah 2,6. 2,6. Dengan cara yang kedua, itu tinggal disusun saja ke bawah, 4,7 dikurangi 2,1, 7 kurangi 1 adalah 6, dan 4 kurangi 2 adalah 2, hasilnya sama, yaitu 2,6. Sekali lagi, untuk dua angka di belakang koma, 8,14 dikurangi 3,65, maka ini penyebutnya adalah 100, karena dua angka di belakang koma. 814/100 dikurangi 365/100. Atau kalau kita kurangkan, itu hasilnya adalah 449/100. Karena per 100, maka dua angka di belakang koma, atau 4,49. Dengan cara yang kedua pun sama hasilnya, tinggal kita kurangkan seperti biasa, tanda komanya juga sudah lurus, maka tinggal kita kurangkan, maka hasilnya adalah 4,49. Sama. Oke, kita ke contoh yang ketiga. Di sini yang sering terjadi kesalahan untuk menggunakan cara 2. Untuk cara yang pertama, ini jadikan penyebut 10 karena satu angka di belakang koma, sedangkan ini dua angka. Dengan cara yang ke-1, kita ubah 9,2 ini menjadi 92/10 dikurangi 583/100. Nah, ini tidak langsung bisa dikurangkan karena penyebutnya belum sama. Maka kita samakan dulu penyebutnya dengan cara kita ubah penyebutnya menjadi 100 semua, yang belakang ini tetap, sedangkan yang depan ini dikalikan 10 masing-masing pembilang dan penyebutnya. Jika sudah seperti ini, tinggal kita kurangkan saja, hasilnya adalah 337/100, atau kalau kita ubah, karena dua angka di belakang koma menjadi 3,37. Seperti yang saya sampaikan di depan, untuk cara 2, ini banyak siswa yang mengalami kesalahan di sini. Ini kalau kita langsung kita kurangkan, hasilnya adalah 3,43. Nah, kenapa hasilnya berbeda antara cara 1 dan cara 2? Padahal tanda komanya juga sudah lurus. Nah, perlu diingat bahwa 9,2 itu sama dengan 92/10 sama dengan 920/100. Sehingga bentuk 9,2 ini, jika banyaknya angka di belakang koma ini tidak sama, maka menyesuaikan banyaknya angka yang lebih banyak ya. Sehingga di belakang angka 2 ini harus ditambahi angka 0 seperti ini. Sehingga hasil ini adalah salah. Nah, setelah ditambah angka 0, maka setelah kita kurangkan, hasilnya akan sama, yaitu 3,37. Dengan cara 1 maupun cara 2, itu hasilnya harus sama. Jika berbeda, maka pasti ada kesalahan di salah satunya. Oke, ya, demikian ya untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Kita lanjutkan untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk persen. Ada dua cara juga untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama dinyatakan dalam bentuk per 100, sedangkan yang kedua itu langsung dijumlahkan atau dikurangkan dalam bentuk persen. Nah, kita ambil contoh. Kita akan mengerjakan penjumlahan dan pengurangan. Nah, kedua contoh ini akan kita selesaikan dengan dua cara 1 dan juga cara 2. Cara 1 itu dinyatakan dalam bentuk per 100, maka semuanya diubah menjadi pecahan biasa dengan penyebut 100. Berarti menjadi 28/100 ditambah 41/100. Tinggal kita jumlahkan saja, 28 tambah 41/100 sama dengan 69/100, tentu saja adalah 69%, karena persen adalah per 100. Dengan cara yang kedua, ini lebih simpel dan lebih mudah ya. 28% ditambah 41%, ya tinggal dijumlahkan angkanya saja, lalu ditambahkan simbol persen di belakangnya. Hasilnya sama, yaitu 69%. Untuk pengurangan ini juga sama, dijadikan pecahan biasa dengan penyebut 100, sehingga menjadi 75/100 dikurangi 27/100. Kalau kita kurangkan, 75 kurangi 27, itu hasilnya adalah 48/100, maka tentu saja 48%. Dengan cara yang kedua pun sama, yaitu tinggal dikurangkan angkanya saja, lalu ditambahkan simbol persen di belakangnya. Hasilnya 48%. Sekali lagi agar lebih paham, bagaimana dengan 102% dikurangi 9%?
Ya, sama saja ya, 102 per 100 dikurangi 9 per 100, 102 kurangi 9 per 100 sama dengan 93 per 100, tentu saja 93%. Dengan cara yang kedua pun tidak ada masalah, tinggal kita kurangkan angkanya, lalu ditambahkan simbol persen di belakangnya. Hasilnya adalah 93%. Oke ya, demikian untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk persen. Saya rasa ini malah paling mudah di antara pecahan-pecahan sebelumnya. Demikian ya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel pembelajaran ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.